Bro and sis, ketemu lagi dengan Koko Wendy. Saya bersama Olvin Natasha. Yes. Saat ini kita berada di Berlin ya tepatnya. Betul. Malam hari di Berlin. Betul. Malam-malam begini sebenarnya saya paling malas dengar cerita misteri. Betul. Tapi mengingat video dengan Tina lumayan, Okay. saya penasaran apa karena cerita misterinya, apa karena Tinanya, Jadi, apa karena blundernya ya? Karena ceritanya kan misteri tiba-tiba North Korea. ke Korea Utara. Itu emang ngaco sekali. Tapi kebetulan ngobrol sama Ovin, bolehlah sharing-sharing pengalaman, sedikit cerita mistis ya. Boleh. 2 cerita atau 1 cerita jadi ini? Satu. Ya nanti mengalir Kita lihat aja ya, ya. mengalir aja ya. Mengalir aja ya. Kita mulai ya, silahkan. Aku bingung ceritanya dari mana dong. Jadi waktu itu berapa bulan yang lalu itu, kapan nih terakhir kau Tegal ya? 2 tahun lalu? Emang sampai 2 tahun ya? Ada kayaknya 2 tahun lalu deh. Jadi 2 tahun lalu kira-kira lah, 2 atau 3 tahun lalu itu gue diajak ke rumah Ovin yang di Tegal ya. Katanya Ovin punya pengalaman di situ. Enggak sih, sebenarnya bukan aku yang ngalamin sih. Maksudnya kan emang kalau di Tegal itu di rumah ya, itu emang agak Gue pernah ke rumah, bilang angker nggak ya? kayaknya gue pernah ke rumah Ovin tuh, rumah itu besar sebenarnya. Sebenarnya sih nggak angker kalau menurut gue. Cuma mungkin karena Sebenarnya pasti ada lah ya, kalau kayak di rumah gitu pasti ada ya yang mungkin lama nggak ditinggal. menunggu, betul. Tapi Enggak, tapi waktu dulu kan sering ditinggalin. oh ini cerita pengalaman waktu dulu malah sering Dulu, tinggal ya? malah dulu gitu, sering ditinggalin gitu. Rumahnya besar. Ya jadi kalau dulu sih apa ya, cerita-ceritanya tuh paling ya kalau misalkan kita, kadang ada ya orang yang nggak percaya ya sama makhluk-makhluk halus itu kan. Nah kebetulan waktu di Tegal itu dengar cerita dulu waktu almarhum engkong masih ada, itu kan kayak temennya itu kayak nggak percaya gitu loh kalau Oh, misalkan teman kakek berkunjung iya, ke rumah. betul, nggak percaya lah ya kalau misalkan si makhluk-makhluk tidak terlihat ini ada gitu. Jadi maksudnya gini, teman kakek kamu itu datang ke rumah ngobrol, mungkin lagi ngobrolin satu topik soal itu. Ya mungkin ya. Terus dia dengan pede bilang saya tidak percaya begitu ya. Iya gitu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi sih ya biasa lah ya, ada semacam bayangan-bayangan yang Setelah dia ngomong nggak percaya. nggak berapa lama di hari yang sama sih. Itu Karena kan kejadian biasa kan kalau ngumpul itu kan malam biasanya. Oh oke. Ini kejadiannya malam. Dia berkunjung ke rumah kamu. Itu kan ngobrol pasti di ruang tamu dong? Iya, kayak di ruang makan gitu sih. Di ruang makan. Oke. Itu liatnya dia di mana? Kurang tahu sih detailnya sih, cuma yang pasti dia ada lihat sebayangan gitu. Jadi kayak, dan kayaknya diganggu suara-suara juga deh kalau nggak salah Waduh. deh. Iya. Jadi dia diperlihatkan memang, bukan cuman dalam wujud tapi ada suara-suara juga. betul. Nah setelah dia lihat itu langsung lapor dong. Yang hibrid lah, iyalah. Hibrid lah. Wih apaan tuh gitu? Iyalah. Terus langsung cabut. Iya, betul. Itu kan dari pengalamannya Iya. temennya apa? Kalau jujur ya, kalau aku sendiri sih, aku puji Tuhan ya, sejauh ini sih belum pernah ya aku sampai dikeliatin kayak gitu kan. Cuma mungkin orang-orang rumah yang dulu tinggal sih ya ada lah, pasti pernah. Cuma untungnya aku nggak pernah loh. Itu juga pernah sih waktu di kamar oma yang dulu ya, itu sempat ada keluarga juga lihat orang nyisir gitu. Dikira, jadi kan kalau dulu di kamar itu kan ini tempat tidur ya, terus di sebelah kiri itu langsung kaca gede. Kalau Koko pernah berkunjung ke rumah di Tegal tuh, jadi kalau kita bangun tidur tuh nengok gitu ya, ini udah kaca nih. Tuh kacanya gede gitu kan. Nah dulu pernah kejadian gitu, ada lihat, tapi lihatnya tuh misalkan nih ini kan kaca ya, terus sebelah sini kan jendela, jadi lihatnya tuh dari situ, dari luar, lihat ada yang nyisir, dikira mas apa gitu. Tuh jendela itu sebenarnya itu ruangan kan ya? Iya, itu ruang makan. Jadi kita lihatnya dari ruang makan. Gak tahu itu siapa ya? Iya, aku atau siapa gitu ya. Lihat itu ada yang nyisir. Rambutnya panjang. Tapi nggak ada kaca gitu. Jadi memang agak sih di rumah Tegal itu sih. Mungkin ada yang mau uji nyali, ada yang mau kauka mungkin. Sebenarnya saya malasnya bahas ini di malam hari itu begitu sebenarnya. Iya, mana ini udah malam lagi ya. Tapi itu kan memperlihatkan. Sempat mengganggu nggak sih? Kalau aku nggak pernah. Nggak, maksudnya anggota keluarga lain? Enggak sih. Paling lebih mungkin lebih ekstrimnya ke ini kali ya, orang-orang dari pendatang luar, maksudnya yang nginep di rumah gitu. Biasanya sih ada aja sih kejadian. Oke, tadi itu kan
teman kakek, Mm-mm. terus anggota keluarga melihat, Mm-mm. ini kan semua lihat nih. Kalau dari teman kamu ada nggak sih yang datang berkunjung? Temen aku ya, Karena kamu kan tinggal di Tegal kan, pasti ada teman datang dong. Mm-mm. Gimana? kalau kemarin tuh kan sempat ke Wendy, Elsa dan segala datang sih nggak ada sih ya, kebutuhannya sih nggak diganggu. Bukannya Elsa bilang ada merasakan ya? Elsa memang punya indera keenam, jadi dia bisa lihat sih. Jadi Elsa, Waktu datang ya? iya dia berasa kok. Dia tuh biasanya kalau misalkan kayak apa ya, peka sih. Kan biasa orang yang bisa lihat gitu kan peka ya. Misalkan ih di sini ada nih, ih di sini ada gitu. Dia pasti ngerasa gitu. Ngerasa Biasanya tapi dia nggak lihat ya? katanya sih emang kalau yang makhluk halus gitu emang nggak kelihatan mukanya ya. Nggak tahu sih bener apa enggak ya. Coba mungkin bisa tulis di komen yang bisa lihat. Kata Elsa, makhluk halus itu emang nggak punya muka. Maksudnya ya wujud gitu loh, bentuk wujud aja. Oke, itu kan kejadian di rumah. Pernah nggak sih ngelihat sesuatu gitu di luar gitu? Di luar rumah gitu? Kalau aku ya, kalau aku nggak tahu ya, entah aku tuh orangnya nggak peka atau gimana ya. Kita mendingan begitu sih. Iya, nggak pernah. Oh, pernah. Waktu di kantor dong, serem banget. Kantor sekarang? Iya, di kantor sekarang. Jadi di tempat aku kerja itu kan memang terkenal agak serem ya. Di gedung tempat aku kerja. Aku kan kerja itu kantor kan 4 lantai. Yang untuk kantor itu dari lantai 1 sampai lantai 3, lantai 4-nya itu memang diperuntukkan untuk apa ya, yang tinggal di situ kayak OB-nya atau security-nya. Jadi itu tempat tinggal lantai 4. Nah, aku kan tinggal lagi, aku kerja di lantai 3. Di lantai 3 itu memang rumor-rumornya tuh ada aja gitu loh, makhluk halus gitu kan. Tapi nggak seiseng di gedung yang satunya, puji Tuhan. Nah, aku waktu itu pernah, waktu aku baru awal kerja kan, jadi kan tempat duduk aku kan depannya itu kan kayak lemari-lemari gitu. Nah, ini lemari, di sini tuh kayak untuk ruang direksi gitu loh. Jadi tuh kan buntu nih, ini buntu. Jadi kalau orang lurus ke sini ya udah ruangan direksi, dan orang kan ya namanya ruangan direksi kan jarang ya mau ke situ ya. Dan itu posisi udah malam ya kan. Udah malam, aku nggak tahu ya, aku emang betah orangnya kan di kantor. Jadi biasanya kan kalau malam gitu paling OB yang lewat kan. Jadi pas aku lagi lagi main handphone gitu, ada yang lewat lah, set gitu kan. Nah, aku pikir aku mau orangnya positif thinking ya. Aku kira tuh OB yang lewat ya kan. Jadi aku manggil lah nama si OB-nya itu. Misalkan Mas A gitu kan. Sorry ya, sambil cerita ya nggak apa? Aku kan manggil kan, Mas A, aku bilang gitu kan. Karena kamu pikir itu OB-nya ya? Aku pikir OB-nya gitu. Aku saat itu nggak ada kepikiran sedikit pun kalau itu tuh begitu. Itu gitu kan. Mr. and Mrs. ya. Betul. Jadi ya udah, tapi kok nggak ada yang nyaut, kan aku bingung ya kenapa nggak ada yang nyaut. Akhirnya aku samperin lah itu kan ke ruangan direksi kan. Pas aku ke ruangan direksi nggak ada orang dong, dan itu udah gelap. Karena itu posisi tuh udah jam 8 malaman gitu. Aku orangnya betah ya, kau kan tahu sendiri kan di kantor. Saya bingung kenapa dia betah gitu. Gak tahu, betah aja. Mungkin ada ya orang yang betah di kantor gitu kan. Nah, aku tuh salah satunya. Oke. Terus kenapa waktu kamu langsung berpikiran? Nah, setelah itu biasa kan orang kan ngibrit, lari apa gimana ya. Aku mah ya udah, ya udahlah gitu. Aku duduk lagi dong main handphone. Oke. Tapi waktu itu benar-benar nggak ada rasa takut yang muncul ya? Karena kan di saat yang sama kan kamu langsung berpikir Mr. and Mrs. Ada takut, cuma ya udahlah gitu. Aku orang ya udahlah gitu. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya jangan terlalu sering malam-malam ya. Di kantor, enggak di kantor doang gitu. Maksudnya kalau lagi sendirian gitu. Amit-amit ya, kalau ada apa-apa kan repot ya. Karena dalam kondisi itu kan udah nggak ada orang. Iya. Lantai 3 ya. Tinggi lagi. Iya. Terus juga pernah ada teman aku di kantor juga, tapi ini di gedung yang satunya lebih ekstrim. Didorong dong teman aku. Hampir mau jatuh dari tangga. Oh, berarti dalam posisi di atas gitu ya? Posisi di tangga. Jadi OB sih cerita. OB kan tau lah cerita-cerita kayak gitu kan. Jadi di gedung satunya itu memang agak lebih angker dibanding gedung aku. Kalau yang gedung tempat aku kerja itu maksudnya paling cuma gitu doang lo, penampakan gitu. Kalau yang di gedung sebelah tuh kayak fisik, sampai si OB-nya itu tuh kayak didorong. Main fisik. Main fisik ya. Kayak mungkin ada suatu energi yang bisa bikin gitu. Tina ditonjok. Iya, hebat ya. Tina bisa tonjok kan. Nah, itu sampai OB-nya tuh mau jatuh. Makanya kenapa kalau kayak OB di kantor tuh pakai headset. Soalnya suka kayak gitulah, diganggu-ganggu suara gitu kadang. Orang pernah aku habis aerobik ya kan. Temen aku sih yang ngalamin sih lagi-lagi. Aerobik di kantor ya? Aerobik di kantor, habis aerobik itu kan biasa. Kantornya kayak ekskul, ada aerobik, ada apa sih?
ya, jutsu, ya karate dan lain-lain. Jadi setelah aerobik itu kan aku kan orang yang paling terakhir ya matiin lampu gitu kan. Yang lain tuh udah pada turun ke bawah. Nah pas turun ke bawah temen aku tuh dengar ada suara orang nyanyi, dikira temen aku yang nyanyi, soalnya kan temen aku pikir aku udah duluan gitu loh. Jadi kayak mungkin kan sambil dia keluar ruangan dia nggak ngeh gitu loh, dia kira aku udah duluan, tapi padahal aku paling terakhir. Jadi dia denger suara orang nyanyi. Nah temen aku manggil dong, Vin gitu. Terus kayak aku kayak apa sih? Aku ada di atas gitu kan, aku paling terakhir. Terus temen aku nyadar aku tuh ternyata yang paling belakang kan, bukan aku udah duluan gitu kan. Terus yang nyanyi siapa, orang udah kosong di bawah. Ngibrit lah temen aku langsung ya kan. Aku yang cengak-cengok plongok nggak tahu. Dia udah jalan dengan santai aja gitu. Jadi emang akunya yang nggak terlalu peka kali ya, makanya setan juga males sekali iniin aku gitu, karena aku mungkin terlalu positif gitu. Berarti dari dulu sampai sekarang kamu cuman semaksimalnya itu hanya merasa ada yang kayak lewat segala macam? Iya di rumah ini juga sih, maksudnya pasti ada lah ya. Cuma ya itu karena selama tuh nggak sampai yang ganggunya parah, enggak, maksudnya pasti ada ya, nggak tahu sih ini percaya atau enggak ya, maksudnya ada lah pasti, di rumah koko juga ada kan. Cuma sejauh dia nggak ganggu, maksudnya di sini baik-baik kok, maksudnya nggak pernah yang sampai gimana gitu. Tapi kalau bicara soal cerita rumah ya, ini sebenarnya nggak tahu serem apa enggak. Jadi waktu itu di rumah yang lama, di rumah yang di satu lagi, itu tuh jadi gue itu keesokan harinya itu gue harus pergi keluar kota karena masalah pekerjaan. Kayaknya lupa, kayaknya koko nggak kasih tau papa. Atau papa nggak ngeh kalau koko tuh besoknya bakal dinas. Jadi mama doang yang tahu. Nah saat itu gue pergi nih pagi-pagi, papa masih tidur. Jadi gue pergi naik taksi gitu, mau ke bandara. Ya izin sama mama udah kan. Habis itu ternyata siang sekitar jam 9, jam setengah 10, papa itu tuh biasa dia suka bersih-bersih di depan rumah gitu. Jam 10-an siang papa baru tahu ternyata koko tuh dinas. Dinas, jadi dia nggak tahu kalau koko tuh dinas pergi. Oh ya udahlah gitu, ngomong ke mama dong, kok Wendy pergi nggak bilang. Oh ada bilang kok, papa mungkin lupa atau apa kali, nggak dengar kali ya. Oke. Singkat cerita di jam 1 siang papa tuh dekat sama tetangga sebelah, ngobrol, anak lu baru dari mana? Wendy, si Wendy, anak cowok kan cuma aku doang ya. Iya. Kenapa? Maksudnya tetangga lihat? Tetangga lihat, Wendy dari mana pakai baju putih masuk rumah. Oh. Papa bingung dong, lah anakku dinas. Dan koko tuh kalau pergi tuh pasti pakai jaket, karena kan waktu itu berangkat mau ke bandara itu jam 5 subuh kan, jadi dingin kan, koko pakai jaket, nggak pernah pakai baju putih. Jadi si tetangga melihat orang yang percis koko masuk pagar rumah dengan santainya buka masuk gitu. Tapi bukan dia salah lihat, maksudnya orang lain yang masuk gitu. Kalau ada yang masuk rumah berarti maling. Iya maksud aku. Dan nggak ada maling. Nggak ada orang yang masuk. Di rumah cuma papa mama. Nah siapa pertanyaannya itu siapa yang masuk rumah, yang wujudnya tuh kayak gua. Atau bisa juga tetangganya halu nggak sih? Gini, posisi pagar tetangga dengan pagar rumahku tuh deket. Dan dia tuh suka, namanya bapak-bapak ya, om-om kadang-kadang suka nongkrong di luar gitu kan. Nah dia tuh ngeliat koko tuh datang masuk aja gitu. Dan dia merasa agak tumben kok nggak manggil. Biasanya om gimana kan gitu kan. Ini enggak. Jadi kayak ada yang santai aja, santai masuk. Terus katanya pakai kemeja putih, celana putih semua. Oke. Terus masuk ke rumah, buka pintu pagar koko, masuk dengan santainya gitu. Tapi om itu nggak manggil? Enggak. Maksudnya kayak Wen? Enggak. Aja cuma lihat. Gitu. Tapi biasanya dia emang manggil nggak sih? Biasa kalau eyes to eyes kita say hi, kan kita dekat sama tetangga kan. Mungkin karena si koko jadi-jadian itu nggak ngeliat ke arah si bapak itu kali ya. Makanya waktu papa ngobrol dia tanya, Wendy dari mana? Mungkin pengen pastiin kali ya. Tapi itu keadaan siang. Nah setelah kejadian itu siang, jam 1 siang. Jadi jam 5 berangkat ke airport, jam 9 papa keluar bersih-bersih. Nah kalau ternyata koko nggak di rumah. Jam 10-an kejadian Wendy jadi-jadian, jam 1-an papa ngobrol sama tetangga.
Siang itu masuk kejadian siang. Nah langsung pas papa tahu berita itu langsung telepon koko. Aku udah sampai di airport tempat tujuan, lupa di mana, daerah mana gitu. Kalau papa telepon tuh aneh, karena jarang, papa tuh jarang telepon tipenya. Masalah kenapa pak? Kok lu dinas nggak bilang katanya gitu. Oh bilang kok dari semalam, kan semalam aku beres-beres. Oh iya nggak apa-apa. Tapi ada papa cerita, tetangga cerita gini. Gue frozen langsung. Hah? Oke. Nah nggak tahu tuh, mesti takut, mesti senang atau nggak ngerti. Yang waktu itu yang kamu khawatirin adalah itu kayak tanda-tanda. Iya waktu itu ya pikirnya. Terus papa juga agak panik takut ada orang masuk. Iya kalau aku mikirnya malah takutnya itu ada orang tapi yang lucunya ya si tetangga ini merasa itu beneran kokoh. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau untuk ukuran yang macam-macam itu terlalu santai, terlalu cuek gitu buat masuk gitu. Iya. Tapi kok bisa sih? Nah itu nggak tahu tuh sama apa nggak? Tapi aku juga pernah dulu, tapi ya itulah sama juga menyerupai aku. Tapi itu kejadian di temennya Oma deh kalau nggak salah. Jadi waktu itu nginep kan ke rumah temennya Oma. Aku waktu dulu masih kecil kan. Jadi dia nginep di kamar yang memang agak sering gitu kan. Jadi ceritanya tuh si temennya Oma itu ngeliat pas tengah malam tuh kayak dibangunin ngajak main. Aku katanya ngajak main padahal mah ya nggak mungkin ya aku bangun tengah malam kan ngajak main kan. Terus ya itulah dia kayak aduh ngantuk gini kan. Terus besok paginya cerita lah ya ke Oma aku kan kayak si Alvin tengah malam ngapain ya ngajak ini gitu kan main. Terus Oma aku juga bingung kan, males banget sih lah kan Alvin juga tidur gitu kan. Jam segitu bangun. Iya, masa jam segitu bangun. Nah itulah kejadian-kejadian kayak gitu yang kadang tuh bikin kita sedai saja ya cerita ini. Saya kok malah makin. Kalau dulu juga di sekolah pernah lihat temen koko. Kalau sekolah tuh zaman dulu tuh, ya pas SMA juga sih. Tiap hari Senin tuh nggak salah baju tuh waktu SMA tuh putih-putih. Iya. Ya kan. Nah waktu itu tuh. Kalau hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Kalau di sekolah koko tuh hari Senin, karena sekarang upacara. Nah, ini kejadian tuh hari Rabu. Tumben-tumbenan nih ada teman koko yang terkenal paling pintar di sekolah. Kok dia salah pakai baju? Putih-putih dia pakainya. Nah maksudnya koko kan, kasihan banget. Dia ini anak pintar, terus nggak pernah aneh-aneh. Masa harus dihukum sih hari itu? Kalau salah dihukum ya? Ya karena lu salah pakai baju. Nah kayak koko pikir wah ini kayaknya calon-calon dipanggil guru BK nih. Udah, kok masuk kelas bener dia nggak ada, karena kita kelas bener nggak ada. Pulang sekolah kok nggak lihat lagi. Jadi kejadian itu tuh istirahat. Jadi koko lihat pas istirahat pas dia lagi? Iya pas dia lagi sekolah koko tuh bentuknya tuh kayak mall. Jadi kita bisa lihat bawah gini. Nah, dia lagi begini. Koko lihat belakangnya doang. Tapi itu pasti dia karena dia punya potongan badan tuh dia banget itu. Sampai pulang kok nggak lihat dia. Dihukumnya lama banget. Koko pikir udahlah, koko nggak pikirin. Kebesokannya, koko tanya dia, wah kemarin kok lu dihukumi sampai selama itu, sampai pulang. Dihukum gimana? Orang kemarin gue sakit nggak masuk. Gitu. Ya. Lalu siapa yang koko lihat? Iya. Tapi berarti koko lebih sering. Tapi untungnya ya, gue nggak manggil. Iya. Gini deh, gue manggil, gue liat mukanya ngobrol, ternyata bukan gitu gimana. Jadi cuma kayak ngeliat, oh iya gitu doang. Tapi sih katanya biasanya kalau kayak makhluk gitu sih nggak bersuara ya. Nggak tahu ya. Katanya yang nggak tahu sih ya. Puji Tuhan belum pernah sih ya, maksudnya kejadian gitu. Kalau kan pernah ya lihat secara langsung kan. Kalau aku kan sebenarnya nggak lihat secara langsung. Iya kan maksudnya dari belakang paling nggak kan lihat dengan wujudnya gitu ya. Saya tidak lihat mukanya. Kalau aku kan kebanyakan sekelibat doang. Aku tuh nggak pernah yang kayak bener-bener kayak lihat wujud gimana, nggak pernah sih. Untungnya puji Tuhan gitu kan. Untuk saya waktu itu nggak manggil. Bener deh kalau manggil ngobrol, totonya ternyata bukan dia. Wadidaw. Oke, kita sudahi saja orang ini karena semakin malam saya juga saya belum berani. Oke, saya harus balik ke Indonesia karena di sini Berlin saya harus cepat pulang ya. See you guys in the next video. OST Misteri ini mah bukan episode 1 ya. Episode kesekian ini mah kedua katanya.
Tina kayaknya lebih banyak ceritanya. Iya. Tina ekstrim loh. Sampai ke Korea Utara Sampai cerita. Korea Utara. Hari ini kita tidak sampai ke Korea Utara. Ataupun Korea Selatan. Atau see you guys in the next video.